record nih. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang. Sehat semua, sehat? Alhamdulillah, demam sedikit, Bu. Sedikit? Gak apa-apa lah, dikit aja ya. Ada baiknya sebelum kita mulai materi hari ini, baiknya kita berdoa dahulu ya. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, semua tolong turn on kameranya ya, biar Ibu mau absen dulu ya. Tolong ya. Ya. Nak, tolong nak, turn on nak. Ya Allah. Nanti kalau nggak dihidupkan, anggap absen ya. Oke lah. Hati kalian. Oke, baiknya kita mulai materi hari ini. Materi hari ini yang Ibu sampaikan adalah tentang simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang sedang berlangsung atau kejadian yang sering berlangsung. Ada yang ingin menambahkan? Nggak ada? Kenapa quiet banget? Oke, bagus deh kalau quiet banget. Jadi Ibu nggak usah pusing ya. Oke. Selanjutnya, kapan saja sih simple present tense itu digunakan? Nah, yang pertama itu ketika ingin menyatakan sebuah fakta. Nah, sebagai contohnya, yang ada di situ, the sun rise from the east, atau matahari terbit dari timur. Dari timur kan? Matahari terbit. Oke, lalu yang kedua, ketika ingin menyatakan sebuah rutinitas, seperti contohnya, we pray 5 times a day. Lalu yang ketiga yaitu ketika ingin menyatakan sebuah perintah atau larangan, sebagai contohnya yaitu open the door. Lalu yang keempat, ketika ingin menyatakan sebuah jadwal kita sehari-hari, sebagai contohnya seperti the class start at 7 in the morning. Nah, sesuai dengan fakta kita sekarang ini adalah the class start from 1 p.m. Oke, selanjutnya, gimana sih cara buat kalimat dari simple present tense ini? Yang pertama itu yang perlu ada adalah subjeknya, lalu kata kerjanya atau verb yang bisa ditambahkan s atau is, lalu objeknya. Nah, subjeknya apa-apa saja? Subjeknya itu seperti I, we, he, she. Nah, sebagai contohnya, yang pertama I play badminton. Lalu yang kedua, we play badminton. Yang ketiga, he plays badminton. Yang keempat, she plays badminton. Nah, kita lihat di sini, he dan she menambahkan kata s di kata kerjanya. Kata kerja. Lalu apa-apa saja sih subjek yang menambahkan s atau is di kata terakhirnya? Yang pertama itu adalah he. He sebagai contohnya yaitu he plays football. Dan juga he goes to the school. He plays football ini kata kerja utamanya yaitu play, lalu ditambahkan s. Lalu he goes to school, kata kerja utamanya yaitu go, ditambahkan is. Lalu subjek selanjutnya yaitu she. Sebagai contohnya yaitu she cleans her room. Kata kerja utamanya yaitu clean, lalu ditambahkan s. Lalu yang kedua yaitu she washes her clothes. Kata kerja utamanya wash. Kata kerjanya itu wash. Dan juga ditambahkan is di belakangnya. Lalu it, sebagai contohnya, it
eats fish. Kata utamanya adalah eat, lalu ditambahkan s. Nah, lalu apa saja sih subjek-subjek yang menggunakan es? Maksudnya kata akhir yang menggunakan es di belakangnya. Kata-katanya, huruf-huruf akhirnya itu adalah x, ch, sh, dan juga o. Sebagai contohnya yaitu yang di sini, my brother fixed his friend's laptop. Kita lihat fix di sini kata huruf akhirnya adalah x. Jadi kita tambahkan es. Lalu di sini ch, contohnya yaitu she watch cartoon every Sunday morning. Nah, sebagai contoh kalimatnya, contoh kata kerjanya yaitu watch, lalu ditambahkan ch, maksud ibu. Es, maksud ibu. Begitu juga sebagai contoh dari sh dan juga o. Ditambahkan is di belakang kata kerjanya. Nah, lalu ini adalah contoh dari kalimat simple present tense. I speak English fluently. She speaks English fluently. Nah, lalu yang lagi, bagaimana sih kita tahu jika satu kalimat itu menggunakan pola simple present tense selain dari kata kerja dasarnya akhirannya s atau is? Nah, penandanya biasanya itu kita menggunakan kata keterangan waktu. Sebagai contohnya ini, every day, setiap hari, every month, setiap bulan, lalu every week, setiap minggu, lalu every year, setiap tahun. Nah, begitu juga sama ini adverb of frequency atau kata keterangan perulangan. Bisa juga ditambahkan kata-kata berikut ini, yaitu always, selalu, sometimes, kadang-kadang, seldom, atau rarely, jarang, once, sekali, often, sering, twice, 2 kali. Nah, lalu negative formnya. Bagaimana sih cara buat negative formnya? Yang pertama itu ya perlu tentu saja subjek, lalu kata tidak atau don't or doesn't, dan juga objeknya. Nah, sebagai contohnya di sini, I don't eat fish. We don't eat fish. He doesn't eat fish. She doesn't eat fish. So, kita lihat di sini, he dan she menggunakan kata doesn't. Kata tidak doesn't. Kata kerja doesn't. Sama seperti kata positif sebelumnya. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari negative formnya. Ada yang mau membacakan? Mira? Ya, Miss. Dibacakan. Yang mana itu, Miss? Yang don't. Don't. I don't wake up at 6 in the morning. Ya. Lagi, Miss. Lagi semua. Yang don't. You always don't do your homework. We don't go to school every Sunday. They don't eat pork because they're Muslims. Oke, bagus sekali. Artinya Miss. tahu? Artinya? Pork Mira? apa, Miss? Ya, Miss. Don itu apa, Miss? Tidak, Miss. Don't itu tidak. Saya tidak wake up, Miss. Cari Yang di untuk kamus. di wajah nggak sih? Nggak tahu lah, Miss, kalau ngartikan Tahu ini. Ayub tahu ini Ayub ya. Ayub kan yang paling pintar di kelas kan? Iya Iya, kan? Tahu lah. Yalah, Ayo, Miss, Ayub. kejar satu. Terjemahkan Ayub. Aku enggak makeup. Apa makeup itu? Wake up.
Ayub kan nomor Aku- 1 tapi di kelas kata mereka ini. Kok nggak tahu? Nyogok, Saya Miss. kan di bahasa Inggris, Miss. Maaf, Miss. Oh ya udah deh. Dinda tadi ada masuk barusan. Mana dia? Cuma nongol orang ini aja, namanya aja. Cuma numpang absen aja ya. Kenapa, Alda? Miss? Alda nih, Alda. Tahu nih artinya nih. Coba Alda, artikan. Yang mana, Miss? Yang don, Don't artinya tidak. yang semua yang ada di kata don itu. Oh, oke. I don't wake up at 6 in the morning. Artinya, Saya tidak bangun di 6 di jam 6 di pagi hari. lagi, udah. Udah. Udahlah ya. Karena bukan itu tujuan utama kita mengartikan ya. Nah, bisa kita lihat di sini, don itu digunakan pada subjek I, you, we, they. Paham kan? Paham, Miss, paham. Nah, di sini doesn't. Nah, doesn't siapa yang mau baca? Di sini. Ayub, Miss, Rafika nih, Ayub. anteng aja Rafika, Ibu Miss tengok nih. Rafika, baca Rafika sama artikan ya. Ya. Rapikan Miss. Doesn't wake up at 6 in the morning. Yang doesn't, oh ya, yang betul-betul. Nggak dengar suaranya. He doesn't go to school every Sunday. Ya, He terus. doesn't meet because it's herbivore. Nah kan Miss jago banget ya kan Miss. Yes, pinter kali kawan kalian ini. Artinya Nggak bisa tahu? ngerti. Artinya tahu, Rafika? Nggak tahu? Tahu, Miss. Nggak tahu, ya udahlah ya kan? Oke, sekarang kita lihat di sini doesn't ya kan? Doesn't subjeknya yaitu yang kita pakai yaitu she, he, it. Nah, seperti itulah. Nah, lalu interrogatifnya, interrogative from-nya, di sini kita lihat do dan does-nya kita letakkan di depan. Sebagai contohnya, kayak seperti kalian lihat, do you like fish? And does she like fish? Nah, sebagai contohnya ini ada di sini. Siapa yang membaca ini? Dinda, Dinda? Dinda kok diam aja dari tadi? Ah, Dinda ini cuma naruh HP aja nih di sini nih. Kenapa, Miss? Mana mukanya ini? Miss izin, Miss. Nggak bisa, Miss. Buka kamera, Miss. Ya udah deh. Baca aja nih, baca. Bisa baca? Insya Allah bisa, Miss. Yang mana, Miss? Yang contoh ini, contoh he, she, it. Yang he, Miss. Yang he. Ya, ya, ya. 10%. Does he play football? Yes. He does. No, he doesn't. Oke. Terima kasih, Dinda. Miss mau nanya, Miss mau nanya. Miss, Itu tanda tambah, tanda kurang itu apa, Miss? maksud dari tambah, kata tambah sama tanda tambah dan tanda kurang ini maksudnya dia tanda positif, lalu yang kurang ini tanda negatif. Nah, bisa kita lihat sini contohnya ya kan. Does he play football? Nah, yang positifnya kalau misalnya bilang iya dia, yes, he does.
Kalau misalnya negatifnya, no, he doesn't. Nah, begitu juga dengan she dan juga it ini. Nah, jadi kesimpulan dari contoh dari simple present tense ini yang seperti bisa kalian lihat sini. Yang pertama yaitu yang positif, contohnya they visit their family every year. Negatifnya, they don't visit their family every year. Interrogatifnya, do they visit their family every year? Begitu juga yang doesn't. Yang positifnya yaitu she lives in Medan. Negatifnya she doesn't lives in Medan. Interrogatifnya does she live in Medan? Nah, begitulah materi kita hari ini. Miss, kok ada Ayub di situ, Miss? Ya Allah, Dek Ayu. Ya, Ma. Di kalian lah. Coba. Kok tadi Oke. Ya, Oke, sebagai akhir dari pertemuan kita, Miss mau beri kalian tugas semua. Dari tadi pada diam-diam semua kan? Nah, Miss, sekali aja belum dikerjain, Miss. Tugas aja sih, Miss. Miss nggak peduli. Banyak, Miss nggak peduli ya. Kenapa nggak dikerjakan dari kemarin-kemarin? kami mau mini riset lagi, Miss. Miss nggak peduli itu pelajaran lain. Miss, pelajaran Miss belum ada ngasih tugas. Tugas kalian yaitu buat masing-masing contoh sebanyak 20 masing-masing, yaitu positif, negatif, dan interrogatifnya. Dan dikumpul nanti malam jam 8 deadline-nya ya. Miss kayak dosen. Banyak kali, Miss. Tapi bukan Kayak- robot loh, Miss. Kayak dokter Usiono, Miss Miss. bilang 3 masing-masing kan, Miss. 20 kali 3, Miss. 60, Miss kami tulis, Miss. Capek Kalian itu datang. harus semangat. Namanya mau belajar bahasa Inggris ya kan? Harus semangat kalian. Miss. Kami nggak Oke? semangat, Miss. Dan Kalau online banyak tugas. udah ya, udah Iya, jangan Miss. ngeluh aja. Aduh. Miss, kami kerja sama ya, Miss. Satu kelas, Miss. Boleh, Miss. Boleh. Boleh. Miss, jangan kejam-kejam loh, Miss. Bayar uang Kerjasama sekolah tuh lu nggak suruh, Ma. kalian. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ada yang sama ya. Kalau yang sama, Miss Dis nanti. Benda-benda Kalau yang nggak nggak boleh sengaja, sama. Miss. Kerja Kalau Miss, nggak kalian sengaja, tugasnya- buat lah kita itu. kan nggak tahu. Harusnya 20 aja, Miss. 20 aja, nggak ditambah lagi, Miss. Si Ayu Boleh. nggak kali tahu. Boleh ditambah, makin bagus. saya anak- Kalau ditambah Saya ya, kan anak yang makin rajin. tinggi nilainya kalian nanti. Ayo rumahnya di mana? Alah, paling nanti Oke, Ayu udah ya nyontek mengeluhnya itu, ya. nyontek. Kalian kerjakan ya. I think it's enough for today. pakai bahasa bisa akhiri Indonesia, dengan Miss. Nggak tahu itu apa artinya. apa lagi, Nak Dinda? Miss tadi ngomong apa? Saya nggak paham. I think itu apa? Miss satu Miss Dinda itu nggak datang Dia loh, dulu pas Miss. SMP Dinda itu tahu Motor nama semua aja, ya. Miss. Emang ini kelas Oke, berapa? Miss rasa cukup sampai hari ini ya. Kalian kerjakan tugas kalian, dikumpul nanti malam deadline-nya. Dan Miss akhiri dengan Baik, Miss. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.